Bab 564 silakan menahan serangan ini. Bab 564 silakan menahan serangan ini. Ayo bertarung. Saat mendengar perkataan Jennifer, pria berjubah hijau langsung tertawa. Baik. Setelah itu, dia mendadak mengayunkan tangannya. Pedang di tangannya langsung berubah menjadi cahaya pedang menebas ke depan. Seraas. Cahaya pedang menebas dengan cepat ke arah Jennifer. Di kejauhan, Jennifer sangat tenang, lalu berkata, "Berhenti." Ledakan. Setelah itu, pedang pria berjubah hijau langsung menancap di tempat dan tidak bisa bergerak. Kata-kata itu seperti serangan. Di saat itu juga, Jennifer lanjut berkata, "Hancur." Ledakan. Pedang leluhur bergetar dan mulai retak. Pria berjubah hijau mendadak tertawa, kemudian badannya bergetar, langsung berubah menjadi cahaya pedang menebas ke depan. Jennifer mengedipkan mata dan berkata, "Lenyapkan." Ledakan. Seketika, sungai waktu langsung membara, bukan hanya sungai waktu, sampai semua dimensi mulai membara. Di saat mereka berdua memilih bertarung, ketua aula itu sudah melarikan diri. Jika tidak, kapan lagi baru bisa melarikan diri? Di dalam sungai waktu yang membara, sebuah cahaya pedang yang kuat langsung menebas ke arah Jennifer. Bara api juga tidak bisa menahan cahaya pedang dari pria berjubah hijau itu. Jennifer mengedipkan matanya, kemudian sebuah mata menjadi hitam dan sebuah mata menjadi putih. Tangan kanan yang berada di belakang langsung mengepal erat dan berkata, "Malapetaka." Ledakan. Seketika, petir malapetaka yang misterius muncul di langit. Setiap petir malapetaka memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan alam semesta ini. Bukan malapetaka di area alam semesta ini. Akan tetapi, cahaya pedang dari pria berjubah hijau masih tidak terbendung. Malapetaka yang menakutkan ini juga tidak bisa membendung cahaya pedang ini. Di saat cahaya pedang hanya tersisa setengah meter dari Jennifer, dia langsung memejamkan kedua matanya dan berkata, "Hiat." Ledakan. Seketika, ada sebuah bayangan tangan yang mendadak menggenggam cahaya pedang itu. Waktu seolah-olah berhenti bergerak. Jennifer membuka kedua matanya, "Aku berasal dari laksa alam semesta. Silakan untuk menahan serangan ini." Setelah ketua aula melarikan diri dari sungai waktu, dia membawa sekelompok pasukan prajurit berkuda kembali ke aula Laksa Dewa. Setelah kembali ke aula Laksa Dewa, ketua aula langsung masuk ke ruang rahasia. Dia duduk bersemedi di depan 5 patung yang ada di depannya selama beberapa hari. Kekuatan Dewa Suci. Semenjak dia mengurus aula Laksa Dewa, ditambah dengan kali ini, total dia sudah memulai pertarungan dewa sebanyak 3 kali, namun selalu gagal. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Apakah dewa tidak sanggup? Atau dewa masih tidak mengeluarkan seluruh tenaga? Jujur saja, kepercayaannya terhadap dewa mulai goyah. Apakah dewa benar-benar tak tertandingi? Apakah dewa benar-benar maha kuasa? Apakah alam semesta ini benar hasil ciptaan dari dewa? Jika benar, kenapa 2 kultivator pedang itu bisa menahan kekuatan Dewa Suci? Lalu, ketua sekte masa lalu, Jennifer. Saat ini, kepala balai sedang melihat beberapa patung dengan wajah khawatir. Lalu, terdengar suara Tuan Yuan dari luar, ketua aula. Ketua aula itu menenangkan hati, lalu melihat 5 buah patung itu sekilas, lalu berbalik badan keluar dari ruang rahasia. Setelah melihat kepala aula keluar, Tuan Yuan menyapa dan berkata, "Pertempuran para dewa." Ketua aula berkata dengan tenang, "Mereka berhasil melarikan diri." Melarikan diri. Tuan Yuan tercengang dan masih tidak paham apa yang terjadi. Ketua aula menganggukkan kepala, "Gerakan mereka berdua sangat cepat, kami tidak bisa mengejarnya." Ketua aula itu tentu saja tidak bisa membocorkan rahasia bahwa pertarungan kalah. Ada hal yang perlu ditutupi, jika tidak maka kepercayaan terhadap Laksa Dewa ambruk, maka akan menjadi bencana besar bagi aula Laksa Dewa. Setelah mendengar perkataan ketua aula, ekspresi wajah Tuan Yuan menjadi masam. Dia sama sekali tidak menyangka, 2 kultivator pedang itu bisa melarikan diri.
Ketua aula itu melihat Tuan Yuan yang ada di depannya, lalu berkata, "Aku akan melakukan pelatihan tertutup selama beberapa hari ini. Semua hal mengenai aula Laksa Dewa aku serahkan padamu selama beberapa hari ini." Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Ada banyak pertanyaan di dalam hatinya. Dia harus pergi mencari jawabannya. Seperti zaman kuno yang tidak tercatat dalam kitab suci, lalu para dewa yang menghilang waktu itu. Dia harus pergi mengenali kembali kepercayaannya. Dia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati kepercayaannya karena di saat dia merasa putus asa, dewa yang datang membantunya. Oleh karena itu, dia tidak akan mengkhianati kepercayaannya. Namun, dia ingin tahu kenyataannya. Setelah mendengar kata-kata ketua aula, Tuan Yuan terdiam. Dia masih ingin bertanya, tetapi ketua aula sudah pergi. Tuan Yuan mengerutkan keningnya. Firasat memberitahunya bahwa masalah ini sedikit janggal kapan pertarungan dewa dimulai. Di saat Tuan Yuan merasa bimbang, seorang Pak Tua muncul di belakangnya. Pak Tua itu memberi salam dan berkata, "Tuan, laporan dari fakultas, katanya ada 2 murid yang memiliki talenta luar biasa." Tuan Yuan sedikit penasaran, talenta yang luar biasa. Pak Tua itu menganggukkan kepalanya, "Lia." Tuan Yuan bertanya, "Betapa luar biasa?" Pak Tua itu menjawab, "Sangat luar biasa." Kepala Yuan menganggukkan kepalanya, "Bagus untuk mendidik mereka." Setelah itu, dia seolah teringat sesuatu dan lanjut bertanya, "Apakah sudah menemukan jejak wanita bergaun polos dan master pedang dunia?" Pak Tua itu menjawab dengan nada serius, "Masih dalam proses pencarian." Tuan Yuan mengedipkan mata dan berkata, "Suruh mereka lebih cepat lagi." Lalu, terus mengawasi Sander. Pak Tua itu memberi hormat, lalu berjalan keluar. Di dalam pagoda kecil, Sander masih bertarung dengan Destri bergaun putih. Mereka sudah bertarung selama 2 bulan lebih. Selarna ini, segel manusia awam yang ada di tubuh Sander semakin banyak, lalu garis keturunan manusia awam juga semakin kuat, hingga garis keturunan iblis gila tidak bisa menekannya lagi. Karena berada di mode iblis gila selama beberapa bulan, sekarang kekuatan bertempur Sander bisa dikatakan mencapai tingkat maksimal. Dia tidak pernah mode iblis gila dalam waktu sepanjang ini. Perlu diketahui, garis keturunan iblis gila bisa meningkatkan kekuatan bertarung, lalu sekarang masih ada garis keturunan orang biasa dan garis keturunan raja yang di tubuh Sander. Kedua garis keturunan ini terus memberinya kekuatan. Oleh karena itu, sekarang kekuatan Sander sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun, Destri bergaun putih masih bertarung dengan santai. Sander menjadi kuat, dia juga ikut menjadi lebih kuat, agar bisa terus menekan Sander. Kondisi berlangsung cukup lama. Destri bergaun putih mendadak menebas ke arah Sander. Setelah Sander berhenti, dia langsung muncul di depan Sander. Sander ingin menyerang, energi pedang yang menakutkan langsung menyelimuti Sander. Ledakan. Sander langsung terdiam di tempat. Destri bergaun putih meletakkan tangan kanannya di bahunya Sander, lalu menekan. Seketika, 3 macam garis keturunan yang ada di dalam tubuhnya Sander langsung mereda, namun 3 garis keturunan itu mulai meronta, tetapi masih bisa ditahan dengan energi pedang dari Destri bergaun putih. Melihat kondisi ini, Destri bergaun putih sedikit kaget. Harus diakui, selama bertarung dengan Sander, dia juga kaget dengan kekuatan Sander, terutama kekuatan 3 macam garis keturunan, benar-benar tiada habisnya. Dia hanya terus bertarung, kekuatan tempur barulah menjadi lebih kuat. Sampai akhirnya, dia harus serius untuk bertarung. Ini masih belum dalam kondisi Sander bersatu dengan Maya. Jika bersatu dengan Maya, maka kekuatan tempur Sander mungkin akan menjadi lebih menakutkan. Tanpa berpikir panjang, Destri bergaun putih mulai menekan 3 macam garis keturunan Sander. Tidak tahu berlalu berapa lama, Sander kembali normal. Sander membuka kedua matanya. Saat melihat Destri bergaun putih, dia langsung duduk, lalu melihat tubuhnya yang
dipenuhi dengan berbagai macam segel. Dia langsung memandang Destri bergaun putih. "Bibi, apakah tubuhku sudah berhasil?" Destri bergaun putih berkata, 90%. Sander sedikit kaget, 90%. Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya. Dia melirik segel yang ada di tubuhnya Sander, lalu berkata, "Sekarang kamu boleh coba merasakan kekuatan yang ada di dalam tubuhmu." Sander memejamkan matanya, kemudian mengepal erat tangan kanannya. Ledakan. Seketika, Sander merasakan energi yang sangat menakutkan. Energi ini terus mengalir keluar bagaikan air, lalu sumbernya berada di dalam tubuhnya. Energi ini tiada habisnya, sama seperti fenomena saat membangkitkan garis keturunan iblis gila waktu itu. Kekuatan manusia sipil. Sander berkata dengan semangat, "Bibi, apakah ini kekuatan manusia legendaris?" Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya. "Lia, termasuk." Sander mendengar perkataan Destri bergaun putih sedikit aneh, "Termasuk." Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Garis keturunan manusia awam ini adalah warisan, bukan hasil dari upaya sendiri. Oleh karena itu, hanya bisa dikatakan garis keturunan manusia awam duniawi, tidak termasuk garis keturunan manusia awam ilahi. Jika aku tidak salah, garis keturunan manusia awam yang dia miliki pasti berbeda denganmu." Sander diam saja. Dia juga pernah merenungkan masalah ini. Bibi harus melawan hukum alam barulah memiliki garis keturunan manusia awam dan raga manusia awam, lalu dirinya tidak melakukan apapun, malah sudah memiliki garis keturunan manusia awam. Dia juga pernah berpikir, apakah garis keturunan manusia awamnya sedikit palsu? Garis keturunan sipil sedikit tidak berdaya. Sekarang mendengar perkataan Destri bergaun putih, dia semakin yakin dengan pemikirannya. Garis keturunan manusia awam dirinya berbeda dengan garis keturunan manusia awam yang dimiliki Bibi bergaun polos. Destri bergaun putih lanjut berkata, "Sekarang garis keturunan manusia awammu masih belum mencapai kesempurnaan, karena aku merasa kurang sesuatu. Tapi, aku tidak tahu kurang apa. Merasa jika terus bertarung juga tidak mungkin bisa mencapai tingkatan itu." Sander mendadak berkata, "Apakah karena tidak ada pencerahan?" "Pencerahan?" Destri bergaun putih sedikit kaget. Sander menganggukkan kepalanya, "Aku juga merasa garis keturunan manusia awam yang ada di dalam tubuhku sudah mencapai tingkatan tertinggi. Jika ingin melewatinya sudah tidak bisa mengandalkan bertarung atau berlatih. Sama seperti garis keturunan iblis gila, hanya dengan masuk ke dalam mode iblis gila, barulah bisa mengeluarkan kekuatan asli dari garis keturunan manusia awam. Mungkin masih perlu kekompakan." Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Semua ini harus tergantung pada dirimu sendiri." Sander menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, "Saat berjumpa dengan Bibi bergaun polos, sayangnya tidak menanyakan hal ini padanya." Saat berkata demikian, tatapan mata Sander muncul sedikit kekhawatiran. Bibi bergaun polos. Apakah sekarang sudah berhasil keluar dari tangan jalan kejahatan itu? Saat berpikir demikian, selain khawatir, Sander juga merasa beban yang dia pikul sangatlah berat. Saat melihat Sander merasa khawatir, Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Apa kamu sedang khawatir dengan Bibi bergaun polos?" Sander menganggukkan kepalanya, "Kekuatan jalan kejahatan begitu menakutkan, aku." Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir, Bibi bergaun polos mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi dia bisa lari, seharusnya bukan masalah besar. Karena bagaimanapun juga, dia menguasai jurus terbang, seharusnya bisa kabur." Usai berkata, dia mendadak merasa sedikit tidak enak hati. Cerita novel ini diterjemahkan dan diproduksi oleh Weret, dicetak ulang tanpa izin akan dikenakan sanksi. Bersambung.